Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman pada kegiatan pembelajaran tentang inovasi lembaga pendidikan. Bahwa seperti kita pahami, keberlangsungan inovasi pada pendidikan Islam atau kelembagaannya itu membutuhkan pendanaan. Itu sangat penting sekali agar apa yang kita cita-citakan senantiasa menjadi mudah, karena tanpa adanya dana, mustahil apa yang kita harapkan itu akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendanaan dan keberlanjutan inovasi pada lembaga pendidikan Islam. Mari bersama kita simak. Eee, Sebelumnya mari kita flashback kembali ke latar belakang kenapa perlu adanya pendanaan dan pada lembaga pendidikan Islam. Bahwa pertama, inovasi pendidikan Islam itu sangat penting sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan yang akan kita hadapi pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran itu sendiri atau mungkin ke depannya kita akan menghadapi apa, maka perlu kita siapkan. Selanjutnya, bahwa inovasi itu membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan dan juga agar pendanaan itu menjadi terarah, perlu strategi dan manajemen yang tepat dalam pengelolaannya. Nah, lanjut kepada materi tentang sumber pendanaan, bahwa pendidikan kita membutuhkan dana itu dari mana saja. Nah, sebagai pimpinan lembaga harus aktif, kreatif, dan inovatif juga. Maka pemerintah sudah mengalokasikan anggaran itu masuk pada anggaran BOS, DAK, ataupun yang lainnya, dana Kemenag yang lainnya yang mungkin bisa disalurkan secara insidentil. Di samping itu lembaga juga harus aktif, kreatif mencari pendanaan dari pihak lain, dari swasta atau dunia usaha lainnya, dari CSR atau mungkin sponsor-sponsor yang mau membantu lembaga kita dalam melaksanakan kegiatannya. Juga dari lembaga donor yang lain, non-government organization, dan tak lupa ini penting juga dari masyarakat dan alumni. Alumni-alumni kita yang sudah bisa terkenal itu bisa kita berikan eh, atau kita mintai bantuan untuk pendanaan kegiatan. Dan juga dari zakat, infak, dan sodakoh. Ini penting sekali bagaimana lembaga itu harus bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga ZIS, lembaga zakat, infak, dan sodakoh, atau mungkin lembaga itu sendiri bisa menjadi lembaga yang menerima menerima zakat, infak, atau sodakoh. Seperti itu ya. Selanjutnya, setelah kita bisa dapat rincian anggaran dari mana saja, maka kita harus pandai membuat strategi pengelolaan dana. Maka kita perencanaan anggaran kita yang berbasis inovasi itu dengan sebaik-baiknya. Kita rancang dengan sebaik-baiknya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas keuangan. Anggaran yang sudah kita keluarkan itu harus kita keluarkan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan keuangannya. Jangan sampai ada atau mungkin terindikasi adanya manipulasi-manipulasi atau korupsi-korupsi. Kemudian kita juga harus menverifikasi sumber dana. Dari mana sumber dana itu kita perinci. Dan selanjutnya kita bisa untuk itu kita bisa memanfaatkan teknologi eh, terkait dengan keuangan kita, keluar masuk dari siapa, dan untuk apa itu kita bisa memanfaatkan teknologi. Juga kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menilai
laporan keuangan kita agar transparan dan akuntabel. Selanjutnya, bahwa kita tentunya akan menghadapi satu masa yang anggaran keuangan kita menjadi habis, atau mungkin tidak ada anggaran dana yang keluar, atau mungkin terlambat dikeluarkan. Maka kita harus siap hal seperti itu dengan merancang, memikirkan bagaimana jika anggaran kita terbatas, suatu saat nanti yang kita ada terbatas, itu apa yang kita lakukan. Kemudian hal itulah sehingga menumbuhkan pemikiran kepada kita untuk jangan sampai kita itu tergantung saja kepada pemerintah. Maka lembaga harus aktif, kreatif agar bisa menghasilkan atau mendapatkan pendanaan dari apa yang kita lakukan. Kemudian kurangnya kapasitas manajemen dana. Kita mungkin lembaga yang tidak memiliki manajemen yang baik. Maka itu harus kita persiapkan dan juga bagaimana itu zakat kita bisa optimalkan ya, itu. Dan juga kita harus bisa berinovasi. Anggaran yang kita terima, yang tersedia itu agar bisa menghasilkan anggaran yang lain. Kita inovasi membuat kegiatan usahaan dari anggaran yang kita terima sehingga inovasi seperti itu akan menumbuhkan anggaran baru. Ya, agar inovasi kita itu terus berlanjut, seperti tadi sudah mendapatkan anggaran dana sekian, setahun sekian, kita sudah bisa memerincinya, maka kita terus memerlukan monitoring dan evaluasi. Anggaran yang kita terima, sudahkah itu teralokasikan sesuai dengan program inovasi yang kita rancangkan atau belum? Ya, kemudian kita juga harus bisa membuat model bisnis sosial. Jadi anggaran itu ada kita alokasikan untuk kepentingan sosial yang akan bisa menarik anggaran kita yang banyak. Kemudian kita membuat keterlibatan komunitas dan alumni dan terakhir kita bisa membuat dana abadi pendidikan. Ini yang terpenting. Yang terpenting adalah peran manajemen. Maka agar anggaran yang kita terima bisa apa namanya bisa berlangsung transparan dan akuntabel sehingga program inovasi yang kita kembangkan itu terus berjalan secara baik, maka peran manajemen itu sangat penting sekali. Gunanya apa? Manajemen itu nanti akan menyusun visi misi dan strategi inovatif kita. Nah, selanjutnya manajemen itu nanti juga akan menginisiasi program fundraising. Bagaimana lembaga itu bisa menghasilkan dana dari pihak lain, seperti tadi saya sebutkan di atas, dari CSR atau dari zakat, infak, dan sedekah. Manajemen itu yang nantinya akan bekerja. Perlu manajemen Pentingnya manajemen juga untuk menjaga tata kelola keuangan yang baik. Kemudian setelah baik, tentu akan berdampak pada peningkatan kapasitas guru dan staf sebagai bagian dari manajemen itu sendiri dan mengevaluasi sejauh mana uh, itu inovasi yang kita berkembangkan itu bisa memberikan dampak positif bagi lembaga pendidikan kita sendiri. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa inovasi pendidikan Islam itu hanya bisa tumbuh dengan adanya pendanaan yang terencana, manajemen yang profesional, dan komitmen semua pihak untuk terus berinovasi dan melanjutkan inovasi-inovasi yang baik demi kemajuan lembaga pendidikan kita. Sekian dari saya, mohon maaf. Saya Muhammad Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.